Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Yunita Widyastuti, NIM 1118779. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradilan masa Rasulullah sampai peradilan pada masa Turki Utsmani untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sejarah peradilan Islam. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Rasulullah. Peradilan pada masa Rasulullah terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Fase Makkiyah sendiri 13 tahun, dari mulai zaman kerasulan hingga Rasul hijrah. Yang kedua, Islam masih terisolir sedikit kuantitas dan kapasitas umat Islam masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat belum bisa membentuk kapasitas umat yang membuat lembaga pemerintahan yang kuat. Dan yang ketiga, fokus penanaman akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Yang keempat, belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual atau alamiah, akan tetapi banyak membahas tentang persoalan doktrin teologi dan akidah. Fase Madaniyah mulai dari Rasulullah hijrah hingga Rasulullah wafat. Fase ini Islam sudah mulai kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintah sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Dan di Madinah mulai diisyaratkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian hutang piutang, kepidanaan, dan yang lain-lain. Dan di dalam surat Madaniyah banyak memuat ayat hukum. Selanjutnya, peran Rasulullah terbagi menjadi 3, yaitu legislasi yaitu satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan, bahkan segala perbuatan dan ucapan Rasulullah juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Yang kedua yaitu eksekusi. Rasulullah juga sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi hingga politik. Dan yang ketiga yaitu yudikatif yaitu menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau pertengkaran. Kewenangan kompetensi peradilan ada 2, yaitu otoritas yurisdiksi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan yang kedua terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Proses peradilan berlangsung sangat sederhana, lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab, tapi tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, terkesan tidak formal. Terus putusan Rasulullah mengandung nilai kebenaran sehingga keputusan Rasulullah sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Dan selanjutnya Rasulullah berpesan kepada Ali agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan segala sesuatu sebelum mendengar dari kedua belah pihak. Telah ada peninjauan terlebih dahulu. Terus praktik wilayah al-hisbah atau kasus kecurangan timbangan dan mashalim telah dipraktekkan Rasulullah mempersilahkan harta Rasul yang bagi orang berperan diambil hartanya oleh Rasul. Dan yang terakhir, pengawasan dilakukan oleh Rasulullah dan Allah. Alat bukti pada masa ini terbagi menjadi 6, yaitu bayinah, fakta kebenaran, saksi, firasat, sumpah, bukti tertulis, qur'ah atau undian. Selanjutnya, perangkat hukumnya terbagi menjadi 4, yaitu ikrar atau pengakuan terdakwa, bukti, sumpah, dan penolakan. Dan yang terakhir adalah larangan hakim. Ada 2, yaitu hakim dilarang memutus perkara dalam keadaan marah
dan hakim dilarang menerima suap atau hadiah. Materi selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Sekilas tentang dinasti Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan pada saat itu adalah gubernur Suriah, menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menuntut Ali bertanggung jawab atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang kedua, cikal bakal berdirinya dinasti Bani Umayyah diawali oleh bukti pertama dalam sejarah Islam Muawiyah terhadap pemerintahan Ali dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi di Ilyah atau Yerusalem. Selanjutnya, mereka mendirikan negara di dalam negara, menjadikan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahan Islam, padahal pusat pemerintahan yang sah adalah Kufah di bawah kepemimpinan Ali. Selanjutnya, setelah kematian Ali pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah atau 1661 Masehi, Al-Hasan bin Ali diangkat menjadi pengganti Ali. Namun, Al-Hasan sosok yang jujur dan lemah politik. Ia tidak ambisius untuk menjadi pemimpin negara. Ia justru memilih mementingkan persatuan umat Islam. Al-Hasan bin Ali melaksanakan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Pada tahun ini disebut juga dengan nama Am Jam'ah karena kaum muslim sepakat memilih satu pemimpin saja, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya, penyerahan kekuasaan pemerintahan ini menjadi tonggak formal berdirinya kelahiran dinasti Bani Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Bani Umayyah sendiri berkuasa selama 90 sampai 91 tahun atau dari waktu 660 Masehi hingga 760 Masehi. Ibu kotanya sendiri berada di Damaskus dan dipimpin oleh 14 khalifah, namun hanya 5 yang menduduki jabatan panjang dan memberikan pengaruh yang positif. Selanjutnya, mengubah kebiasaan musyawarah dalam pergantian khalifah menjadi sistem monarki dalam jangka turun-menurun. Dan yang terakhir, bentuk kekuasaan autokrasi pemimpin yang berkuasa berbeda-beda dalam segala hal dengan rakyat. Selanjutnya yaitu dinasti Bani Umayyah. Perubahan di bidang peradilan, reformasi peradilan terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu penggunaan pakaian khusus hakim dalam persidangan. Yang kedua, memiliki pembantu yang mengatur waktu berkunjung dan waktu berkunjung. Yang ketiga, persidangan dilakukan di gedung yang berada di keramaian kota. Yang keempat, membuat buku registrasi. Yang kelima, pengangkatan Qadi dan Al-Qada. Yang keenam, membentuk lembaga Asyurtah. Yang keenam, mendirikan lembaga Al-Muzalim. Yang ketujuh, membentuk Al-Mahkamah, dan yang terakhir melegitimasi wilayat. Selanjutnya, organisasi kehakiman. Dewan Qadi Al-Qada fungsi dan tugasnya mirip ketua departemen kehakiman yang dipimpin oleh Qadi Al-Qada atau ketua Mahkamah Agung. Dewan Al-Qadi hakim provinsi yang mengetahui peradilan tinggi. Qada
Al-Mas'ar, yaitu hakim kota yang mengetahui pengadilan negeri Al-Qodah. Terus Al-Sultah Al-Qodiyah, jabatan kejaksaan ibu kota negara yang dipimpin oleh Al-Mudail Ummi atau jaksa agung, dan di tiap-tiap kota dipimpin oleh naib ummi atau jaksa. Wewenang mengangkat hakim terbagi menjadi 3, wilayat al-khalifah, wilayat al-imarah, dan wilayat al-syarah. Masalah dalam penyelenggaraan peradilan. Yang pertama, peradilan yang kotor. Selanjutnya, kewujudan berpikir terhadap peradilan. Selanjutnya, berkembangnya taklid. Selanjutnya, lemahnya ruh istihad hakim. Selanjutnya, hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh politik. Selanjutnya, tidak ada unifikasi hukum. Dan yang terakhir, penguasa tertinggi bebas dalam bertindak. Dan materi yang terakhir yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani sendiri muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pembantaian dan perampokan di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Bentuk-bentuk peradilan pada masa ini yaitu peradilan syar'i, lembaga peradilan yang tertua, sumber hukum materialnya dari fikih Islam. Terus peradilan campuran. Peradilan ini didirikan pada tahun 1875 yang sumber hukum materialnya ialah undang-undang asing. Peradilan ahli atau peradilan adat. Peradilan ini didirikan pada tahun 1883 yang sumber hukum materialnya ialah Undang-Undang Prancis. Peradilan mili atau peradilan agama-agama di luar agama Islam yang sumber hukumnya adalah ajaran-ajaran di luar agama Islam. Dan yang terakhir adalah peradilan konsuli atau peradilan negara-negara asing. Peradilan ini di lingkungan peradilan konsuli berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.